Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat sehingga pada pertemuan kali ini di bulan Zulhijjah, di bulan di mana 10 hari pertamanya merupakan hari-hari yang penuh dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama menyimak bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan bertubi-tubi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib, pamannya yang merupakan pelindung Rasulullah SAW, benteng Rasulullah SAW telah wafat. Istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan belahan jiwanya telah hilang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang jauh lebih berat daripada ujian-ujian yang diterima sebelum meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW memutuskan, setelah mendapatkan ujian yang begitu banyak di kota Mekah, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk keluar menuju Taif, menuju kota yang jaraknya kurang lebih 60 mil dari kota Mekah. Rasulullah SAW sangat berharap orang-orang di Taif, ya Bani Thaqif, yang menerima dakwah ajakan Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang di Mekah, Quraisy Mekah telah mengusir Rasulullah, telah berkali-kali ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berharap orang-orang di kota Taif akan menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka keluarlah Rasulullah SAW seperti diriwayatkan dalam hadis yang sahih bersama maulahu Zaid ibn Haris, bersama Zaid ibn Harisah. Pergilah Rasulullah SAW berdua berjalan kaki, jarak yang sangat jauh 60 mil, melewati gunung demi gunung, lembah demi lembah Rasulullah SAW. Maka setiap kali Rasulullah SAW melewati sebuah tempat di mana ada kabilah di situ, Rasulullah SAW senantiasa berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Falam yujibhum ahad, falam yujib ila da'watihi ahad. Tidak ada satupun kabilah, tidak ada satupun orang yang menerima ajakan Rasulullah SAW. Bahkan tatkala 60 mil dari kota Mekah, setelah sampai di kota Taif, lihat, tatkala telah sampai di kota Taif, Rasulullah SAW menemui pemuka-pemuka kabilah di Taif. Ya. Di antaranya ada Abdiyalail, ya, Abdiyalail, kemudian ada Mas'ud, ya, kemudian ada Habib. Ya, Rasulullah SAW mengajak kepada 3 orang ini, ya, untuk masuk ke dalam Islam, berdakwah kepada 3 orang ini yang merupakan pemuka dari Bani Thaqif di Taif. Namun lihat bagaimana balasan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak hanya sekedar ditolak, bahkan di antara mereka mengatakan, wa huwa yumritu thiyabal Ka'bah in kana Allahu arsalak. Di antara mereka berkata, seandainya benar Allah Subhanahu wa taala mengutusmu, maka aku akan merobek kain Ka'bah. Ini ejekan kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya bahwa Rasulullah SAW merupakan
Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkata, "Ama wajadallahu rajulan ghairak." Ya, di antara tiga tadi yang kedua berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan orang lain agar bisa diutus selainmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus orang sepertimu? Kenapa tidak mengutus orang-orang selain dirimu, wahai Muhammad? Bayangkan. Yang ketiga kemudian berkata, "Wallahi la ukallimuka abadan." Demi Allah, aku tidak akan pernah berbicara lagi kepadamu. Tidak pantas aku berbicara kepadamu, wahai Muhammad. Nah, lihat bagaimana sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jauh-jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharap kaum di Bani Thaqif yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun balasannya tidak seperti yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari di Taif. 10 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang Taif. Namun perkataan mereka menjawab, "Ukhruj min biladina, ukhruj min biladina." Ya, mereka mengusir Rasulullah SAW. Kami tidak terima dakwahmu, keluar dari Taif, keluar dari Taif. Semua orang berkata perkataan yang sama. Hingga akhirnya mereka membuat 2 barisan. Ya. Kemudian saling mengejek Rasulullah SAW. Mereka mengejek-ngejek Rasulullah SAW. Ya, bahkan kemudian mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu dalam 2 barisan. Rasulullah SAW dihujani dengan batu-batu yang dilempari oleh orang-orang Taif. Berdarahlah kakinya, berdarahlah tubuhnya. Ya. Na'lahu 2 sendal Rasulullah SAW penuh dengan darah Rasul. Bahkan Zaid ibn Harithah yang ketika itu bersama Rasulullah SAW, yang menemani Rasulullah SAW, kemudian menjadi perisai bagi Rasulullah, melindungi Rasulullah SAW. Apa yang terjadi pada Zaid ibn Harithah? Kepalanya bocor, luka radhiyallahu anhu. Tubuhnya penuh dengan luka yang dilempari batu oleh orang-orang Taif. Maka terusirlah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu dihinakan di kota Taif. Bayangkan, diejek oleh orang-orang Taif, oleh anak-anak kecil orang-orang Taif. Dilempari batu Rasulullah SAW. Terusir, bahkan dikejar Rasulullah SAW sampai kemudian tatkala 3 mil dari kota Taif, barulah Rasulullah SAW terselamatkan, ya, dijauhkan ya dari orang-orang Taif yang melempari Rasulullah SAW dengan batu. Lihat bagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan kedua kakinya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tatkala telah sampai 3 mil, kemudian Rasulullah SAW beristirahat di bawah pohon. Rasulullah SAW melihat kakinya penuh dengan darah, sendalnya penuh dengan darah. Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ini merupakan doa yang sangat masyhur, yang menunjukkan begitu sedihnya Rasulullah SAW, begitu getirnya hati Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengangkat doanya, lalu berkata, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan dha'fa quwwati, bagaimana lemahnya kekuatanku ya Allah, wa qillata hilati, dan bagaimana sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan bagaimana hinanya aku di hadapan para manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Engkau yang memiliki kasih sayang, Engkau yang maha
pengasih di antara para pengasih. Anta Rabbul mustad'afin, sesungguhnya engkau adalah Tuhan bagi Rabb bagi orang-orang yang lemah. Anta Rabbi ila man takiluni, kepada siapa lagi engkau ya Allah akan menyerahkan urusanku. Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang yang jauh yang aku kemudian disisihkan. Am ila aduwin malaktahu amri, apakah kepada musuh yang menindasku ya Allah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya saja ya Allah, jika engkau tidak murka kepada aku, maka aku tidak akan tidak mengapa engkau memberikan begitu banyak cobaan kepadaku, selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Ya, kemudian di akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wala hawla wala quwwata illa bik, dan tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merasa hina di hadapan manusia, dihinakan, dilempari batu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih sehingga berdoa kepada Allah, doa yang sangat masyhur yang tadi telah dijelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meneruskan perjalanan pulang menuju kota Mekah. Di perjalanan menuju kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dengan hati yang sangat hancur, tatkala sampai di Qarn al-Manazil, ya di Qarn al-Manazil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tiba-tiba ditutupi oleh awan bisahabah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya. Ini seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Urwah ibn Zubair, ya, dalam hadis dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala kemudian ditutupi oleh awan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadah ke atas langit. Faida huwa bi Jibril, ya tiba-tiba ternyata di atas awan tersebut ya ada Jibril alaihi salam. Fanada, kemudian Jibril memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu hatinya hancur. Yang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Ya Muhammad, ya wahai Muhammad, ya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan malaikat penjaga gunung. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat ini agar mendengarkan apa keinginanmu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat penjaga gunung berkata, ya Muhammad, in syi'ta atbaqa alaihimul akhshabain. Wahai Muhammad, seandainya engkau ingin, sesuai keinginanmu wahai Muhammad, seandainya engkau ingin aku meratakan penduduk kota Mekah dengan al-akhshabain, dengan dua gunung akhshabain, maka lakukan wahai Muhammad. Ini pilihan yang diberikan oleh malaikat penjaga gunung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditindas, dikeluarkan dari kota Mekah, kemudian Rasulullah keluar menuju kota Taif. Di Taif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh orang-orang Taif, diusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilempari batu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, an utbiqa alaihimul akhshabain, ya, agar aku meratakan orang-orang kafir ini dengan dua gunung akhshabain.
seandainya engkau mahu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrijallahu subhanahu wa ta'ala min aslabihim man ya'budullaha azza wa jal wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak, wahai malaikat. Ya. Sesungguhnya aku sangat berharap bahwa dari anak cucu mereka, dari anak keturunan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan anak cucu yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai malaikat, innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka ini orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Maka aku sangat berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana indahnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianiaya, diusir dari Mekah, diusir dari kota Taif. Namun bagaimana kasih sayang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umatnya. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai di Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Lalu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, Zaid ibn Harisah yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibn Harisah kemudian berkata, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuk?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau hendak pulang lagi ke kota Mekah sedangkan orang-orang Mekah telah mengusirmu? Orang-orang Mekah bahkan beberapa kali ingin membunuhmu ya Rasulullah. Mereka menyiksamu, mereka melemparimu batu ya Rasulullah. Bagaimana mungkin engkau masuk lagi ke kota Mekah? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha nasiru dinihi wa muzhiru nabiyhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi penolong bagi agamanya, yang menjadi pemenang bagi yang akan memenangkan nabinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar bagi nabinya dan bagi agamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus seseorang untuk bertemu kepada Al-Mut'im ibn Adi. Ini Al-Mut'im ibn Adi. Ini perlu dicatat. Al-Mut'im ibn Adi ini adalah seorang pemuka di antara pemuka-pemuka Quraisy. Seorang yang kafir, namun memiliki sifat yang sangat mulia. Ini termasuk di antara orang-orang yang mengutarakan penolakannya atas pemboikotan Mekah terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya kemarin kita telah bahas ya Acep ya. Di antara 5 orang yang menolak atas boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya di antaranya adalah Al-Mut'im ibn Adi ini. Ayo. Al-Mut'im ibn Adi yang tadi merupakan seorang yang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dari Bani Khuza'ah, kemudian meminta perlindungan dari Al-Mut'im ibn Adi. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana akhlak mulia dari Al-Mut'im ibn Adi meskipun dia seorang yang kafir. Faqala Mut'im kemudian berkata, "Na'am. Iya, aku menerima perlindungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu berkata, "Ilbasus silah." Berkata Al-Mut'im ibn Adi kepada anak-anaknya, kepada kaumnya, "Wahai kaumku, wahai anak-anakku, ya, siapkanlah pedang-pedangmu. Ya. Wa kunu fi arkanil Ka'bah." Kemudian bersiaplah kalian untuk mengambil posisi di sudut-sudut Ka'bah. Maka pergilah Al-Mut'im ibn Adi bersama anak-anaknya, bersama kabilahnya, ya, bersama kaumnya untuk mengawasi, untuk
mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam bahasa Arab dinamakan al-jiwar. Ya, dalam syariat ada namanya al-jiwar, yaitu perlindungan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari Al-Mut'im ibn Adi. Maka Al-Mut'im ibn Adi pun dengan pedangnya mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah, ya, bersama anak-anaknya, bersama kaumnya. Kemudian Al-Mut'im ibn Adi berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy, inni qad ajartu Muhammadan, fala yahjuhu ahadun minkum." Sesungguhnya aku qad ajartu Muhammad, aku telah memberikan jiwar, memberikan perlindungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yahjuhu ahadun minkum, maka janganlah di antara kalian ada yang berani mengejek Muhammad. Sesungguhnya aku, ya, telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Allahu Akbar. Di hadapan orang-orang Quraisy, di hadapan Abu Jahal, di hadapan Utbah, di hadapan Syaibah, ya, dan di hadapan orang-orang kafir Quraisy lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dikawal oleh Al-Mut'im ibn Adi bersama anak-anaknya, kemudian masuk ke kota Mekah bersama Zaid ibn Harithah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menuju Ka'bah. Ya, tatkala sampai ke Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tawaf 7 kali. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian shalla rakaatain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian salat 2 rakaat, ya, di depan Ka'bah. Alaihi salatu wassalam. Kemudian tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari salat, ya, Rasulullah kemudian hendak pulang menuju rumahnya. Al-Mut'im ibn Adi, ya, bersama anak-anaknya kemudian mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memastikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang sampai rumahnya dengan aman, tanpa ada seorang pun yang hendak melemparinya, hendak membunuhnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun masuk, ya, ke rumahnya dengan aman. Ini bagaimana jasa Al-Mut'im ibn Adi, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu betul, ya, bagaimana jasa yang dimiliki oleh Al-Mut'im ibn Adi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenang jasa tersebut. Bahkan ketika perang Badar, ya, tatkala perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menang perang, kemudian menawan beberapa orang dari kafir Quraisy. Ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika itu Al-Mut'im ibn Adi telah meninggal. Ya, Al-Mut'im ibn Adi meninggal dalam keadaan kafir. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Lau kana Al-Mut'im ibn Adi hayyan, thumma kallamani fi haula, la taraktuhum lahu." Seandainya Al-Mut'im ibn Adi, ya, sesungguhnya aku memiliki hutang budi kepada Al-Mut'im ibn Adi. Maka seandainya Al-Mut'im ibn Adi masih hidup ketika ini, seandainya sekarang Al-Mut'im ibn Adi masih hidup dan kemudian ikut perang Badar, dan Al-Mut'im ibn Adi meminta kepadaku untuk membebaskan seluruh tawanan perang Badar, ya, la taraktuhum lahu, maka aku akan bebaskan seluruh tawanan ini, ya, kepada Al-Mut'im ibn Adi. Ini diantara bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tahu betul bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hutang jasa kepada Al-Mut'im ibn Adi. Ya, meskipun Al-Mut'im adalah seorang yang kafir. Itu adalah sedikit bagaimana cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pergi menuju kota Taif untuk berdakwah. Ya, memang banyak riwayat yang ana lewat, ya, karena memang di situ ada riwayat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekelompok jin, yang kemudian jin ini mendengarkan
bacaan Rasulullah SAW ya tatkala pulang dari Taif, dengan tatkala Rasulullah SAW dalam keadaan yang sedih. Kemudian jin-jin ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, seandainya orang-orang Taif tidak beriman kepadamu wahai Muhammad, seandainya Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Abu Lahab tidak beriman kepadamu wahai Muhammad, maka di antara jin maka mereka beriman kepada perkataan Rasulullah SAW. Maka di antara jin ada yang jauh lebih baik daripada Abu Lahab, daripada Abu Jahal, daripada Syaibah, Utbah dan lainnya. Maka di antara jin ada yang tatkala mendengarkan Al-Qur'anul Karim, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Muhammad SAW. Ya, ketika itu Rasulullah SAW membacakan surat Ar-Rahman, dan ini memang riwayat-riwayat ya tatkala Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Taif menuju ke Mekah. Namun karena sedikitnya waktu maka ana singkat tadi ringkasan tentang riwayat yang sahih terkait perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah menuju Taif. Dan beberapa waktu setelahnya, ya di sebuah malam yang sangat istimewa, di sebuah malam yang sangat indah, yang memang para ulama berbeda pendapat, ya, para ulama berbeda pendapat terkait waktu terjadinya malam ini. Ya, ini perkataan yang sangat banyak, ya sangat banyak perkataan terkait waktu di mana terjadinya malam yang begitu indah, malam Isra Mi'raj. Dan perkataan ini sangat banyak dan anak kira tidak perlu untuk disampaikan ya pada kesempatan kita di pagi hari ini. Rasulullah SAW setelah Isya tidur, alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian Jibril alaihi salam ya membangunkan Rasulullah SAW di malam itu. Malam yang begitu dikenang, yang hadis tentangnya merupakan hadis yang mutawatir, yang artinya hadis yang sangat kuat ya, karena mutawatir ini adalah artinya hadis yang berbicara tentang Isra Mi'raj ini datang dari begitu banyak sahabat. Ya, begitu juga kemudian diterima oleh begitu banyak tabi'in, ya, sehingga mutawatir dan tidak mungkin hadis ini dikatakan hadis yang lemah. Rasulullah SAW ya kemudian dibangunkan oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah SAW dihadapkan di depannya sebuah kendaraan ya, yang disebut Al-Buraq, yang mana Al-Buraq ini merupakan kendaraan gaib, ya, merupakan hewan yang gaib, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dari hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang tentu adalah hadis yang sahih. Ya, karena banyak di antara kita yang kemudian beredar yang mengatakan bahwa buraq ini bertanduk, kemudian buraq ini bersayap. Namun ya para ulama ya dan mengatakan bahwa belum ditemukan ya adanya satupun hadis yang sahih ya yang mengatakan bahwa buraq ini adalah hewan yang bersayap dan bertanduk. Ya, tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahwa buraq ini adalah hewan yang bersayap dan bertanduk. Lalu bagaimana sifat buraq? Ya, seperti yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Sifat buraq yang pertama adalah dia adalah buraq ini adalah sebuah tunggangan. Ya, sebuah tunggangan kendaraan ya, binatang tunggangan ya seperti keledai. Ya, sifat yang kedua ini adalah ukurannya lebih besar daripada keledai, namun lebih kecil daripada bighal. Ya, bighal ini adalah peranakan hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Itu sifat yang kedua. Ya, jadi dia lebih besar daripada keledai. Kemudian sifat yang ketiga adalah buraq ini abyad, ya. Buraq ini putih. Ya, warnanya putih.
Ya, kemudian sifat keempat, buraq ini juga bisa ditambatkan sebagaimana binatang-binatang tunggakan ditambatkan, bisa ditali. Ya, bisa ditali sebagaimana nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala nanti diisrakan ya dari Baitul Haram ya menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian menali buraq ya di salah satu pintu di Masjidil Aqsa. Ini maka sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima bahwa langkahnya buraq ini sangat jauh ya sejauh pandangan seseorang. Ya, sejauh ujung pandangan seseorang. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya buraq ini sekali melangkah maka langkahnya begitu jauh. Ini diantara sifat-sifat buraq ya dalam hadis-hadis yang sahih. Yang tentu hadis-hadis ini tidak bisa dikesampingkan. Kenapa? Karena hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dalam dengan bentuk yang mutawatir ya yang sangat banyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala tadi menambatkan buraqnya di pintu Baitul Maqdis, di salah satu pintu Baitul Maqdis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fasalla rakaatain ya maka salatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat, ya ketika itu Rasulullah mengimami para nabi. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat bersama para nabi, yang menjadi imam siapa? Yang menjadi imam tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kemuliaan cepi ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengimami para nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan oleh Jibril dengan 2 gelas. Ya, gelas pertama berisi arak, ini air putih. Ya, tapi yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa arak. Kemudian gelas kedua berisi susu. Ya, berisi susu. Kemudian fakhtara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-laban. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Ya. Apa kata Jibril alaihi salam? Asabtal fitrah, kata Jibril, sesungguhnya engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah, yaitu susu. Ya. Seandainya ama innaka law akhadtal khamr ghawat ummatuk. Ya, seandainya engkau memilih khamr maka akan melenceng umatmu, ya, akan binasa umatmu. Itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditawari 2 gelas yang berisi antara khamar dengan laban, dengan susu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum susu dari Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Maqdis dimi'rajkan menuju langit dunia, sama'ud dunya. Ya, maka Jibril alaihi salam fastaftaha Jibril. Ya, Jibril alaihi salam meminta agar dibukakan pintu langit. Ya, maka dibukakanlah bagi Jibril ya dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu langit. Maka naiklah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tunggangannya ya bersama Jibril alaihi salam ya ke langit dunia. Ya, maka di langit dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit yang pertama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abul Anbiya. Nah, siapakah Abul Anbiya? Yaitu Abul Bashar, bapaknya para nabi, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya, maka Nabi Adam alaihi salam kemudian menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlan bil ibni salih wan nabiyyi salih. Ya, selamat datang wahai anakku, wahai anakku yang saleh. Ya, dan juga nabi yang saleh. Ya, kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana tatkala Adam alaihi salam ya di langit pertama, di langit dunia,
tatkala melihat ke kanan maka Nabi Adam senang, ya, alaihi salam. Tatkala Nabi Adam melihat ke kiri maka Nabi Adam begitu sedih. Ternyata tatkala Nabi Adam melihat ke kanan maka dilihatlah ruh-ruhnya para syuhada. Maka Nabi Adam bergembira. Tatkala Nabi Adam, ya, alaihi salam melihat ke kiri maka Nabi Adam melihat arwah-arwah orang-orang kafir, orang-orang fasik dari anak-anaknya. Maka Nabi Adam alaihi salam bersedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, naik lagi, ya, bersama Jibril alaihi salam yang menuju as-sama ats-tsaniyah, langit yang kedua. Maka ditemuinya lah di langit yang kedua ada Nabi Yahya, ya, dan Nabi Isa ibn Maryam. Kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit ketiga. Ya, di langit ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang yang sangat tampan. Siapakah nabi yang sangat tampan ini? Tidak lain adalah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit ketiga kemudian Nabi Yusuf menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang keempat. Siapa yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit keempat? Yaitu Nabi Idris alaihi salam. Ya, kemudian memberi salam, ya, kemudian Nabi Idris mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik lagi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang kelima. Siapa yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang kelima? Tidak lain adalah Harun yang dicintai oleh kaumnya. Ya. Nabi Harun alaihi salam kemudian memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang keenam. Di langit yang keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa, kalimullah. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Ya, tatkala Nabi Musa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabaka. Ya, Nabi Musa tiba-tiba menangis. Maka dikatakan, "Famal ladzi abkak?" Apa yang membuatmu menangis wahai Musa? Ya, apa kata Nabi Musa? "Li'anna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aktsar mimma yadkhuluha min ummati." Aku menangis karena seorang nabi diutus setelahku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana umatnya lebih banyak daripada umatku. Ya, umat yang diutus, umat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang diutus setelah Nabi Musa jumlahnya lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa yang kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka menangislah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit yang ketujuh. Ya, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ayahnya juga, bertemu dengan kakeknya, ya, yaitu merupakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila ditarik nasabnya, ya, sebelumnya kita telah membahas nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kepada siapa akan bertemu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada Nabi Ibrahim, ya, merupakan bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena anak keturunannya banyak yang menjadi nabi, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian memberikan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan bil ibni salih. Ya, selamat datang dengan anak yang saleh, wan nabi saleh, dan nabi yang saleh. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah langit ketujuh, ya, di mana merupakan langit tertinggi yang pernah dicapai oleh
oleh manusia, oleh nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik lagi, menuju Sidratul Muntaha, yang merupakan titik tertinggi yang ada di alam semesta. Sidratul Muntaha. Naiklah Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Kemudian dinaikkan untuknya Al-Baitul Ma'mur. Rasulullah SAW kemudian dimi'rajkan lagi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan tempat tertinggi. Tempat tertinggi yang pernah dicapai oleh seorang makhluk. Ini merupakan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun makhluk yang pernah mencapai Sidratul Muntaha. Maka naiklah Rasulullah SAW bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Kemudian dinaikkan lagi Rasulullah SAW menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril alaihi salam diam. Karena keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, takut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju beberapa langkah. Allahu Akbar. Bahkan Jibril, Sayyidul Malaikah, malaikat terbaik, diam di situ. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih maju lagi, berhadap dengan menghadap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dekat Rasulullah kepada Allah, bahkan para sahabat kemudian bertanya, apakah engkau melihat Allah, wahai Rasulullah? Apakah engkau melihat wajah Allah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nurun anna arah. Ada cahaya yang kemudian menjadi hijab, sehingga aku tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah di tempat yang sangat mulia, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berkata, mewahyukan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diwajibkanlah salat khamsina salat, yaitu salat 50 waktu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung diwajibkan di atas Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang. Di jalan tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, turun, kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bima amaraka, apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bi khamsina salah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan 50 waktu. Salat 50 waktu untuk umatku, bukan 50 rakaat tapi 50 waktu. Jadi dalam 50 waktu ini lebih daripada 1 rakaat. Gitu ya. Maka apa kata Nabi Musa alaihi salam? Inna ummataka la tutiqu dzalik. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan salat 50 waktu tadi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Irji ila rabbik, maka pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Fas'al anhu takhfif, fas'alhu takhfif li ummatik. Maka mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatmu. Dan benar yang dikatakan oleh Nabi Musa, bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW tidak mampu, tidak mampu untuk sholat 50 waktu. Ini diantara kasih sayangnya Nabi Musa kepada umatnya dan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kembalilah Rasulullah SAW menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali naik lagi Rasulullah SAW bersama Jibril. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan menjadi 40. Kemudian Rasulullah SAW turun lagi bertemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata,
Inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu masih belum bisa mengerjakan 40 waktu. Ya. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'alhu takhfif li ummatik. Maka mintalah keringanan untuk umatmu. Kemudian kembali lagi Rasulullah, ya. Kemudian diberi keringanan 30. Ya, kembali lagi ke Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Musa perkataan yang sama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian naik lagi. Ya, sehingga kemudian turun dari 50 menjadi 40. 40 waktu, kemudian turun menjadi 30 waktu. Kemudian turun menjadi 20 waktu. Kemudian turun menjadi 10 waktu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ringankan menjadi 5 waktu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian mendapatkan keringanan 5 waktu. Khamsus shalah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turun bertemu lagi dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Inna ummataka la tutiqu dzalik. Sesungguhnya umatmu belum mampu, umatmu tidak mampu untuk sholat 5 rakaat. 5 waktu afwan. Ya, untuk sholat 5 waktu. Bi khamsi shalah, dengan 5 waktu. Maka kembalilah kepada Allah untuk meminta keringanan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad istahyaitu min Rabbi. Sesungguhnya aku telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku malu untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dikatakan bahwa 5 waktu ini ya satu waktunya bernilai 10 waktu. Ya, maka 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat, kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya ya bernilai 50 waktu. Ini diantara kemuliaan, diantara kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. 5 waktu yang kita kerjakan ya satu waktunya bernilai 10 salat. Maka 5 waktu kita salat pahalanya sama dengan 50 waktu. Dan itu pun seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, masih banyak di antara kita yang melalaikan 5 waktu. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, mendirikan sholat 5 waktu dengan baik. Ya, dengan tepat waktu, berjamaah, kemudian dengan sifat seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat, seperti kalian melihatku salat. Maka kita semua berdoa kepada Allah, semoga kita semua bisa menunaikan ibadah salat dengan sebaik-baiknya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, ya, tatkala Rasulullah SAW kemudian di pagi harinya Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada umatnya, ya, terkait perjalanan yang sangat besar, perjalanan yang sangat dahsyat yang ada sepanjang masa. Ya, Rasulullah SAW kemudian dikatakan oleh para umatnya, dikatakan oleh orang-orang Quraisy kemudian semakin dusta kepada Rasulullah SAW. Mereka semakin jauh dari Rasulullah SAW. Mereka semakin tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebagian kaum muslimin yang lemah imannya, ya sebagian dari mereka bahkan murtad. Ya, sebagian dari mereka bahkan murtad. Ini adalah kesempatan bagi kaum musyrikin. Ya, bagaimana kaum musyrikin kemudian di bawah pimpinan Abu Jahal, ini ketua gengnya, kemudian melihat ini adalah kesempatan kita untuk menghabisi kaum muslimin, ya, agar kaum muslimin tidak ada lagi yang percaya kepada Rasulullah SAW. Maka pergilah ya Abu Jahal ketika itu ya ke Abu Bakar. Yang Abu Bakar ketika itu tidak hadir di majelisnya Rasulullah SAW.
Ya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar tidak hadir ketika itu. Kemudian Abu Jahal datang menuju Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kata Abu Jahal, seandainya Abu Bakar As-Siddiq tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Muhammad, maka sudah tidak ada orang lagi yang percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkatalah Abu Jahal, "Hallaka ila sahibik." Ya, diketuklah pintunya, kemudian dibukakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berkata Abu Jahal, "Hallaka ila sahibik." Tidaklah engkau datang kepada sahibmu, kepada Muhammad. Ya, yaz'amu annahu usriya billail. Dia Muhammad yang ngaku-ngaku tadi malam ya Isra dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Yang ketika itu dengan kuda atau dengan tunggangan tercepat kurang lebih 30 hari, 1 bulan lamanya. Ya. Namun Rasulullah SAW hanya dalam 1 malam, ya, hanya dalam 1 malam dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Awaqala dzalik. Apakah benar Muhammad berkata demikian? Naam. Ya, faqala sadaq. Maka sungguh apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW adalah perkataan yang benar. Sesungguhnya aku mempercayai perkataan yang jauh daripada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya apa yang keluar dari Rasulullah SAW adalah kebenaran. Tidak ada satupun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW, dari lisan Rasulullah SAW kecuali kebenaran. Maka semenjak itulah ya Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq, ya, seorang yang selalu mempercayai, ya, selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tatkala orang-orang tidak percaya atas perkataan Rasulullah SAW, maka Abu Bakar kemudian pergi menuju Rasulullah SAW, kemudian membenarkan seluruh perkataan Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW mensifati Baitul Maqdis, ya, Rasulullah belum pernah menuju Baitul Maqdis. Namun Rasulullah SAW tatkala mensifati Baitul Maqdis, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sodakta ya Rasulullah, sungguh benar yang engkau katakan wahai Rasulullah." Kemudian tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya aku di perjalanan melihat onta-onta milik orang-orang Mekah, ya, hendak datang menuju Mekah, ya, dan akan datang beberapa hari lagi. Ya, sesungguhnya mereka kehilangan ontanya, kemudian mereka menemui ontanya kembali. Ya, di perjalanan ontanya lepas, kemudian dicari, kemudian mereka menemukan onta tersebut. Ya, dan kafilah ini akan datang dalam beberapa hari." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Sodakta ya Rasulullah, sungguh benar apa yang kau katakan wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya, dan benar. Ya, beberapa hari setelah Rasulullah SAW berkata demikian, kafilah yang disifati oleh Rasulullah SAW datang, yang merupakan bentuk pembenaran atas kejadian Isra Mi'raj. Dan orang-orang mengetahui bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kebenaran. Namun orang-orang kafir tidak beriman. Mereka tahu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar, namun mereka hanya semakin kufur atas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Ya, sebenarnya kisah tentang Isra Mi'raj ini sangat panjang, ya, sangat panjang. Namun memang waktu yang membatasi pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan kepada antum semua. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.